Salah satu kunci perawatan koi ya, kita itu harus merawat air gitu. Jadi apa namanya, koi sehat itu bonus sebenarnya. Yang penting kita merawat airnya, air yang sehat ya, air yang baik. Ya, ketemu lagi teman-teman di channel Adekoi Breeder. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa ya, teman-teman mahasiswa ya dari Universitas IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Nggak tahu nih saya mau diapain. Mau wawancara ya katanya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Saputra dari Institut Pertanian Bogor. Saya di sini dengan Pak Ade ingin membicarakan beberapa hal mengenai budidaya ikan koi. Oke, baik teman-teman, perkenalkan saya Maharimawar Kalista, biasa dipanggil Kalista, dari Institut Pertanian Bogor dan program studi manajemen agribisnis. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mirna Fajati Ramadhani, biasa dipanggil Mirna, dari IPB, program studi manajemen agribisnis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Kumala Zahra, biasa dipanggil Sikum. Saya berasal dari Institut Pertanian Bogor dan prodi manajemen agribisnis. Saya mau nanya tentang gimana subsistem hulunya, subsistem hulunya, terkait inputnya yang digunakan gitu, hulu, on-farm sama pemasaran. Kalau hulu tuh kayak apa aja sih yang dibutuhin, kayak misalnya modal, air, kolam gitu, buat ikan koi ini gimana? Modal ya. Apa namanya, apa tadi judulnya? Nyebutin input. Subsistem dulu ya. Subsistem Dari hulu. ininya dari awal. Sistem hulu itu dia di dalamnya ada penyediaan input Pak. Jadi penyediaan input itu isinya tuh ada mulai dari bibit, harga bibit, harga pakan, harga pembangunan kolam, harga buat air, harga paralon, apa aja yang harus disediakan sebelum pembudidayaan ini dimulai gitu. Ya kalau apa ya yang harus disiapin gitu ya. Yang jelas kalau awal berarti modal ya, modal untuk pembelian indukan kan, berarti sebelum kita memulai proses itu salah satunya modal uang untuk pembelian indukan, terus juga apa namanya, pembangunan kolam-kolam ya, itu seperti itu. Nah itu memang untuk modal sendiri relatif ya, tergantung kita mau ngambil kualitas indukan yang seperti apa gitu. Kalau misalnya indukan yang kualitasnya bagus, apalagi import, itu indukannya lumayan harganya, lumayan tinggi. Nah, secara umum sih mungkin dari mulai kayak beli indukan sama pembuatan kolam ya, waktu itu kan masih belum banyak kayak sekarang ya. Mungkin awal sekitar 50 jutaan kan. 50 juta. Nah, dari mulai bikin kolam, beberapa bibit dulu kan ya waktu itu, seadanya dulu karena uangnya juga nggak terlalu banyak. Terus kesininya nambah, kan kadang-kadang ada yang mati ya, bukan ada yang mati karena udah terlalu tua atau memang karena penyakit, ya kita tambah lagi gitu. Sekarang alhamdulillah udah ada 11 pasang. Akan yang digunakan Pakan ya? berapa jenis? Kalau saya pakan yang digunakan itu, kalau untuk breeder kan cari yang ini ya agak ekonomis ya. Saya nggak pakai pakan koi. Kalau dulu sih kadang pakai pakan
makan koi ya. Cuman pas kesininya ketika udah mulai nge-breed terus banyak gitu. Kalau misalnya yang untuk kecil dari mulai baru netes itu kita pakannya pakai kuning telur ya, kuning telur yang baru netes. Terus kalau udah yang agak gede umur sekitar seminggu dari netes itu mulai pakai cacing sutra. Kita ada yang ngirim ya cacing sutra. Bulan lebih kita pakai pelet yang ini ya, ada pelet friendly gitu. Terus PF 800, PF 1000 juga ada. Nah kalau udah yang lebih gedenya lagi, karena saya untuk menghemat biaya itu saya pakai pelet lele malah. Nggak boleh. Tapi kok aman buat koi? Kalau ikan koi itu di air yang ngalir ya, di air deras, ada dripping air gitu, itu nggak masalah. Cuman kalau memang di kolam filter kayak di sini, ini kan kolam filter ya, ini nggak pakai pelet lele, ini udah pakai pelet koi gitu. Karena kalau di sini istilahnya ikan udah di finishing ya. Kalau masih dalam masa pertumbuhan, ikan kan yang penting kan tumbuh dulu, bagus dulu gitu. Dan di sana kan airnya kan mengalir. Jadi walaupun pelet lele itu kan agak keruh, berminyak, nggak terlalu masalah gitu. Nah itu berarti kan untuk mengatur kualitas air ya. Nah di sini kita lihat dulu kolamnya. Kalau misalnya kolam untuk pembesaran kayak yang di bawah, cuman ikut bawah nggak yang sana? Nah, yang di sana itu kan pakai air dari mata air ya. Airnya itu kan ngalir langsung. Itu di sana nggak pakai filter karena kualitas air udah bagus, dia ganti-ganti terus. Nah untuk yang di sini ini kan air diputar pakai mesin ya. Di sirkulasinya pakai mesin. Nah untuk selalu kualitas air biar bagus, nah ini memang di sini harus pakai filter. Nah ini ada filter, ada beberapa chamber di sini, gitu untuk menyaring kotoran, untuk memastikan kualitas air untuk ikan koi itu supaya sehat gitu. Yang Bapak gunain ini filternya filter apa biasanya? Biasanya sih pakai dual filter ya, ada filter biologis, ada juga filter mekanis gitu. Nah filter biologis kan biasanya kan untuk menumbuhkan bakteri-bakteri ya, bakteri baik ya buat ikan. Nah filter mekanisnya itu buat nyaring kotoran seperti itu. Salah satu kunci perawatan koi ya, kita itu harus merawat air gitu. Jadi koi sehat itu bonus sebenarnya. Yang penting kita merawat airnya, air yang sehat ya, air yang baik. Karena air bersih belum tentu sehat, air bersih bening belum tentu sehat gitu. Jadi kita harus merawat air itu supaya air itu sehat. Kalau bisa ya bening gitu. Karena kan buat dilihat biar enak ikan itu. Jadi pH-nya diukur juga tuh ya Pak? Memang pH sangat penting, secara teori itu pH sangat penting untuk kesehatan kelangsungan ikan koi itu sendiri gitu kan. Karena kan ada istilah pH basah, pH asam ya seperti itu. Ya. Kalau di awal-awal tuh Bapak udah nyediain obat sama vitamin nggak Pak buat indukannya? Kalau buat induk khusus buat indukan sih enggak, cuma saya nyiapin obat itu biasanya ya buat treatment kalau jaga-jaga kalau ikan itu sakit gitu aja. Obat apa tuh Pak? Banyak sih, kalau dulu sih biasanya saya yang jelas ada itu Methylene Blue ya. Terus PK, Negupon tuh ada apa artinya ya bekatnya ya Negupon. Terus ada juga yang buat seperti jenis lain juga yang sebenarnya itu buat obat hama ya, yang punya buat ngebunuh sel darah putih itu juga ada. Terus probiotik juga gitu. Garam seperti itu pasti disiapin. Itu cara menerapkan obatnya itu dari ikannya langsung atau di airnya aja? Tergantung kondisi ikannya. Kalau misalnya ikan itu memang luka, misalnya ada seperti borokan ya seperti itu atau apa ya namanya ya luka lah gitu ya. Misalnya kayak tumor seperti itu yang sifatnya kelihatan, itu biasanya kita obatin yang di lukanya itu gitu. Tapi kalau misalnya kayak virus, kayak bakteri, itu kan nggak kelihatan ya. Nah itu biasanya kita treatment airnya juga gitu selain ikannya.
alat yang mesti ada serok kali ya. serokan kayak gitu Pak. Serokan, terus ya mungkin bak ukur ya, bak ukur, karena kalau ikan koi itu kan beda dengan ikan konsumsi ya. Kalau ikan konsumsi kan kita jualnya kan per kilo ya, kilo berapa gitu. Nah kalau ikan koi itu kan panjang ikan, Senti. Senti satuannya. jadi satuannya senti gitu. Jadi diukur dulu ikannya berapa senti, nah makanya harus ada bak ukur. Kalau lahan Pak, lahannya seluas berapa nih Pak yang mau pakai buat budidaya di awal itu di awal? Kalau di awal mungkin sekitar 200 meter ya. 200 meter. Di awal ya, ini sama belakang kan, sama yang di bawah itu. Nah kalau sekarang kan ada yang di ujung sana tuh itu. Kalau sekarang ya udah 1.500 lebih. 1.500. 200 meter waktu itu ada kolamnya berapa sih Pak? Berarti ya ini sama yang di bawah 5, ini ya 1, 2, 3, 4, 5 sama 5, 12 kolam. 12 kolam dengan luas 200 meter. Hambatan waktu awal sih apa ya? Ya namanya kita belajar ya. Biasanya kita apa ya? Ada keterbatasan Perubahan ilmu suhu gitu ya Pak. Pak bisa. Ya salah satu itu, terus juga apa namanya penanganan kayak penanganan penyakit kan itu belum begitu bisa ya. Iya. Terus juga kayak proses breeding juga kita masih banyak kegagalan gitu karena kekurang tahuan itu gitu, seperti itu. Ini upayanya Bapak tuh terus belajar ya Pak, cari tahu gitu. Ya salah satunya saya belajar di buku, di medsos gitu ya, terus juga ke guru-guru yang memang ahli di bidangnya, seperti itu. Kalau menurut Bapak pas awal budidaya secara teoritis itu langsung diaplikasikan atau Bapak kayak mencoba dulu berarti nanti kan Bapak dapat pengalaman baru Trial and error gitu ya. Iya. Try and error. Seperti itu juga, cuman saya juga sebenarnya awal-awal sih tetap saya beli buku ya, buku tentang budidaya koi. Saya pelajari dulu itu bagaimana kendalanya, bagaimana prospeknya, seperti itu. Tapi kan setelah kita di lapangan kita kerja, itu kan tetap beda ya. Iya. Tantangan itu kan pasti ada gitu. Buat si intensitas pemberian makannya sendiri tuh buat yang kayak baru menetas berapa kali sehari, Gitu. buat Iya. yang seminggu udah menetas berapa kali sehari, itu saya udah apa masa pertumbuhan sampai masuk ke sini tuh berapa kali dikasih makan. Sebenarnya sih kalau untuk pemberian pakan ya dari mulai bisa dikasih pakan dari mulai kuning telur, cacing gitu ya atau pelet itu biasanya 3 kali sehari ya, pagi, siang sama sore. kalau koi ini sendiri tuh kalau kekurangan makanan dia kanibalisme gitu nggak Pak sama sesama ikan? Kalau ikan koi itu sebenarnya hampir semua jenis ikan ya itu kanibal di saat dia lapar ya. Nah ikan koi itu yang paling kanibal itu justru di ukuran kecil, di ukuran dari mulai burayak sampai ukuran ya apa sih namanya istilahnya baby ya atau ukuran kecil gitu ya. Bukan larva, bukan dari burayak sampai ukuran sekitar 10 sentian lah ya, seperti itu. Tapi kalau udah gede ke sana selama dia masih seimbang itu udah enggak ya. Ini ya, kalau ikan koi itu sebenarnya bisa dijual dari mulai telur, malah banyak yang minta ya dari telur gitu. Ada juga larva juga kita udah banyak yang minta, kemarin orang Purwokerto aja dia minta larva. Cuma kalau saya larva nggak jual. Jadi yang saya jual itu biasa dari mulai burayak jual, terus apa sih namanya ya, terus ukuran baby ya, terus ukuran mini ya, terus sampai biasanya sih. Nah pertanyaan tadi ya, ukuran yang paling umum dijual ukuran berapa sih? Nah ada istilah grade pasar. Jadi grade pasar itu berarti ukuran yang umum udah dijual di pasar, banyak di pasaran. Itu biasanya ukuran 12 sampai 15 cm. Banyak pasti budidaya gimana tuh Pak? Nah, misalnya induknya malas memijah gitu, kendalanya gimana? Ya salah satunya itu kendalanya dari mulai pemijahan. Kadang-kadang kita udah manage kolam, udah nyiapin kolam, gitu, ternyata induknya nggak mau mijah-mijah, udah pijahin 2 hari gitu nggak mijah-mijah. Nah biasanya sih kita akalinnya pakai perangsang ya, namanya
Kalau dulu opaprim namanya. Apa Opaprim. Kalau Opaprim. sekarang opaspek namanya. Opaspek. Nah itu untuk merangsang si telur itu biar langsung keluar gitu. Pas di sistemnya disuntik gitu. Itu pembuatannya Pak. Ya jadi pembuahannya semi alami kali ya. Oh, iya. Selain induk malah pengija apa lagi Pak kendalanya? Kendalanya biasanya yaitu kadang karena suhu ekstrim, kita misalnya saat mijah nih tiba-tiba suhu ekstrim, apalagi kayak kemarin ya, musim-musim kemarin tuh bisa hujan sehari semalam gitu. Nah itu salah satunya itu gitu. Jadi kadang ketika telur udah keluar suhu berubah drastis, akhirnya kadang jadi penetasan tidak maksimal gitu. Saya ngusahain untuk pemijahan itu di waktu yang tidak beresiko untuk cuaca itu gitu ya. Terus juga ditempatkan di yang pakai atap gitu, pemijaan yang pakai atap. Jadi ketika ada hujan yang deras pun suhu tidak terlalu drastis gitu. Salah satunya itu. Pemasaran nih Pak. Boleh tuh. Itu caranya gimana tuh? Cara pemasarannya Pak? Dari yang dari burayak mau dijual, dari yang ikan-ikan yang udah besar gimana? Iya. Kalau pemasaran sih saya kebanyakannya dari ini ya, di medsos jualannya ya, terutama di Facebook sama di OLX ya. OLX sama Facebook. Salah satunya. Jadi di sana. Tapi kalau dalam pengiriman itu ada nggak sih Kak kemungkinan ikannya stres gitu? Karena kan Sangat mungkin. Makanya di dalam apa sih namanya dunia ikan koi gitu ya, ada istilah wajib karantina gitu. Jadi ada SOP ketika kita mau ngirim ikan, dan juga si penerima ikan itu masing-masing punya SOP gitu. Ya salah satunya si penerima ikan itu harus mengkarantina ikan dulu, ikan koi itu dulu sebelum dimasukkan ke kolam utama gitu. Karena apa? Ya itu tadi, ikan yang dikirim dari seller atau dari petani ke penghobi itu kan ada prosesnya, dan di situ ikan itu walaupun awalnya sehat ya, dalam proses itu ikan pasti stres. kalau benih sendiri itu indukan yang udah dari awal itu atau gimana? Atau nambah lagi? Nambahnya Bapak beli ke orang lagi atau gimana? Nah, untuk indukannya biasanya kita nambah itu ada dua, bisa juga beli ke orang ya, jenis apa yang kita butuhkan. Ada juga kita yang memang sudah mulai mempersiapkan calon indukan gitu. Jadi untuk generasi penerus, yang penting kita memastikan indukan itu ketika dia kawin tidak satu darah, gitu aja. Untuk jenis ikan koi di sini apa aja? Yang di saya adanya itu jenis kebanyakannya gue sanke ya, kohaku, sanke, soa. Soa, siro. Itu dari domestik atau luar? Ada dari domestik juga, ada yang sudah ternakan sini, ada juga yang impor dari Jepang. Kalau ngeliat kan itu ada piagam-piagamnya. Itu Bapak dapetnya dari apa? Itu sebenarnya sertifikat ya, itu sertifikat breeder. Jadi sertifikat dari peternak impor. Nah, untuk memastikan keaslian ikan itu impor, nah biasanya peternak di luar itu ngasih sertifikat gitu di setiap ikan yang dijualnya. Itu dari pemijahan Bapak sendiri ya? Iya, kebanyakan. Saya emang selama ini saya hampir sudah tidak beli dari luar gitu. Jadi menjual benar-benar produk dari saya sendiri gitu. Dia bersiklus sendiri. Bersiklus. Itu biasanya butuh berapa lama Pak buat nyiapin indukannya? Kalau buat nyiapin indukan dari anggaplah dari kecil gitu ya sampai siap untuk jadi indukan yang siap pijah itu, kalau betina 3 tahun, 2 tahun setengah, kadang ada yang udah bisa ya. Kalau jantan sih, kalau pengalaman saya ya, walaupun kata teori 2 tahun gitu, 1,5 juga udah bisa. 2 tahun lebih bagus gitu. Sudah matang sperma. Matang gonat sudah. Di daerah lain
biar jangkauan pemasarannya tuh lebih luas gitu. Kayak mitra gitu kan. Kalau untuk sekarang sih belum ya mitra kerjasama dengan breeder lain gitu. Belum berpikiran ke sana. Saya masih fokus ngeberesin di tempat saya dulu gitu kan, masih banyak kekurangan, banyak PR gitu. Jadi lagi kuatin gitu. Yang sekarang yang saya lakukan sekarang salah satunya yang itu tadi kan ada pertanyaan kontes ya. Ya salah satunya saya ngajak temen yang memang sudah berkecimpung di dunia kontes itu untuk Branding. bisa berbagi gitu dengan saya, salah satunya itu karena kan saya kan belum pengalaman ya, belum begitu tahu ya, makanya ngajak beliau untuk bisa berbagi dengan saya ya apa yang bisa saya berikan untuk dia gitu. Misalnya kerjasamanya ya biasanya ya jual ikan itu tadi gitu. Salah satunya itu. Kalau orang sih belum pernah, cuman kalau kolam saya ada ikan lelenya pernah gitu. Oh, ada yang naro. Kayaknya ada yang naro, ada yang iseng gitu Bisa ya, naro. Iya. Maksudnya kan itu biasanya kan kita kan kolam sebelum diisi kan disterilkan dulu ya. Dikeringin, disterilkan dulu, diisi air lagi baru diisi ikan kecil gitu kan. Nah, pas saya mau panen gitu kan, panennya 1 bulan sekali ya, kita lihat sortir. Itu ternyata ada ikan lelenya gitu. Pernah seperti itu. Dan itu resikonya ya ikan kecil habis dimakan dia. Ya itu salah satunya serokan, jaring buat apa namanya ngeberok ikan ya. Sebelum disortir kan dimasukin ke jaring dulu tuh. Terus juga tempat karantina ikan yang sudah yang udah disortir. Ini yang mau dibesarkan lagi, yang mau dijual, nah itu biasanya disimpan di tempat karantina di bak yang udah kita persiapkan dari awal. Jadi steril. Gitu. Ya Pak, mungkin segitu aja dari kami Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya. Mohon maaf juga udah mengganggu waktu Bapak buat urusan segala macam. Terima kasih banyak udah mengizinkan kita untuk berkunjung. Dan sekali lagi mohon maaf saya kalau misalkan tadi ubah jadwal juga, saya jadinya jam 1, ini jadi jam 2 Iya, gitu. nggak apa-apa. Ada yang mau ditambah lagi? Ya, Bisa dari kita terima Pak. kasih dari kita. Harusnya tadi biar bisa dimakan bareng-bareng. Nggak apa-apa, mau buat apa? Ya udah makasih Buat ya. ini juga. Bapak ini kasih ya? Kirain jangan. Nah, videografer. Kita untuk kunjungan nih, keren Pak. Udah, ya. Makasih ya. Jangan kapok ya.